Mengapa Islam pada saat yang sama, dalam waktu yang bersamaan, memperbolehkan menghimpun 2 wanita, bahkan sampai 4. Artinya mengapa Islam memperbolehkan berpoligami, sedangkan untuk wanita tidak. Ini tentu jawabannya bisa saja tidak memuaskan semua pihak. Kadangkala tidak memuaskan dari para wanita. Tapi setelah saya baca dari sekian ahli, baik itu ahli agama ataupun ahli psikologis, ternyata karakter pria itu condong berpoligami. Artinya sangat sulit untuk seorang pria tidak ada keinginan untuk beristri lagi setelah ia punya istri. Jadi berbeda dengan wanita. Kalau wanita condong monogami. Mungkin Anda bertanya lagi, kenapa banyak wanita itu berselingkuh setelah menikah? Itu bisa saja karena kurangnya perhatian dari si suami. Kurangnya cinta, kasih sayang dari si suami. Merasa tidak dilindungi, merasa dicampakkan, merasa tidak dipedulikan karena lebih mementingkan bisnis misalnya, lebih mementingkan teman, lebih mementingkan hal-hal lain daripada keluarga. Bahkan kadangkala seorang suami itu kadangkala kurang menghargai pelayanan si istri. Misalnya ia sudah payah menyapu halaman, menyapu rumah, bersih-bersih di dapur, seakan-akan si istri belum berbuat apa-apa. Sehingga datang ke rumah, kadang si suami masih marah-marah, bilang apa yang kamu kerjakan sejak tadi, kerjanya hanya tidur. Sedangkan menyapu itu, bersih-bersih di rumah, mencuci pakaian itu sebetulnya melelahkan. Bahkan lebih melelahkan daripada kerja di luar kadangkala. Ini kurang dihargai misalnya. Sehingga condong si istri itu merasa tidak ada artinya bagi si suami. Bila sudah demikian, maka tidak menutup kemungkinan si istri mencari tempat curhat, mencari orang yang bisa menghargainya. Dari sinilah akan terjadi perselingkuhan. Tetapi kalau pria, memang karakternya sudah poligami, bukan monogami. Kalau walaupun istrinya melayani dengan baik, istrinya sudah siap kapan saja dibutuhkan misalnya. Tapi karena ini sudah karakter, masih ada saja wanita yang menarik bagi hatinya. Berbeda dengan si istri tadi, kalau sudah dilindungi, disayang, sudah dihargai, ini akan setia pada si suami. Dan juga lagi kenapa Islam juga membolehkan berpoligami untuk pria, di banyak kasus ternyata, di banyak negara itu ternyata lebih banyak kaum wanita. Karena adanya peperangan dan hal lain. Sehingga kalau tidak diperbolehkan berpoligami,
bisa saja para janda itu akan terlantar, para yatim itu akan tidak ada yang melindunginya karena terjadinya peperangan misalnya. Dan ada juga yang mengatakan karena jantung wanita itu lebih kuat daripada pria, sehingga wanita condong lebih lama usianya daripada pria. Sehingga dari sini akan terjadi jumlah janda, akan banyak wanita yang ditinggal mati, yang ditinggal yang suaminya meninggal. Sehingga disinilah si janda itu tadi butuh perlindungan, butuh orang yang dapat menjaganya, atau butuh orang yang dapat memberikan belanja untuknya. Ini banyak tafsir, banyak pendapat yang mengatakan. Dan juga ada yang mengatakan wanita itu sel telurnya tidak boleh bercampur dengan sel telur, dengan sel sperma dua laki-laki. Apabila sel telur yang ada pada wanita didatangi dua sperma dari laki-laki, condong akan menjadi penyakit. Jadi penyakit. Sehingga ini sudah terbukti di banyak negara, para pekerja seks komersial itu terjangkit penyakit HIV. Kenapa demikian? Karena sel telur wanita itu harus suci, harus bersih, dan harus disentuh atau harus dicampuri satu sperma. Tidak boleh dua sperma. Atau rahim perempuan itu tidak boleh dimasuki dua sperma pada waktu yang sama, pada waktu yang berdekatan. Sehingga dalam Islam apabila terjadi perceraian dibatasi dengan iddah. Apabila iddahnya sudah sampai, maka baru ia boleh menikah untuk membersihkan sel-sel sisa-sisa daripada sperma dari si suami yang meninggal atau si suami yang menceraikannya. Beginilah alasan kenapa wanita tidak boleh bersuamikan lebih dari satu, terkecuali ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, itu pun harus beriddah untuk membersihkan itu tadi, sebagaimana yang saya sampaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.